Alhamdulillah, alhamdulillah wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah masjid Assalam yang sangat saya hormati, dalam 10 sampai 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Manusia senilai emas sedunia. Manusia senilai emas dunia. Judul ini terinspirasi oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Thauban radhiyallahu anhu tentang sebab turunnya surah At-Taubah ayat 34. Thauban bercerita, ketika surah At-Taubah itu turun yang berbunyi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshiru bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira, tanda petik, berikan kabar gembira bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ketika turun ayat itu, kami, kata Thauban, bersama para sahabat menuju medan perang. Sebagian dari mereka berkata begini, ayat ini tentang emas. Kalau ada yang lebih mahal dari emas, kita cari. Kalau ada yang lebih mahal dari emas dan perak, kita cari. Rupanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mendengar bisikan itu. Lalu Rasulullah mengatakan, ada yang lebih mahal dari emas dan perak itu. Satu, afdaluhu lisanun dzakirun. Pertama, lisan yang selalu berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang selalu gembira, bersyukur. Dan yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inul mu'mina ala imani. Yang ketiga, wanita sholihah yang membantu percepatan iman suaminya. Hadirin sekalian, yang pertama, orang yang hatinya, orang yang lisannya berzikir. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajaran tentang Islam sudah banyak kau sampaikan, saya minta satu lagi tambahan yang penting. Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka raddan min dzikrillah. Upayakan bibirmu selalu basah menyebut nama Allah. Bisa dengan la ilaha illallah, bisa dengan alhamdulillah, bisa dengan subhanallah, bisa dengan la haula wala quwata billah, atau hanya Allah, 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 Allah. Itu termasuk zikir. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, apa keuntungan orang yang banyak berzikir itu? Satu, hatinya selalu tersambung dengan sinyal Allah. Tersambung. Jika hati sudah tersambung, setan tidak akan bisa memasuki hati kita. Yang kedua,
apapun yang Bapak ucapkan, atau hanya Allah, atau ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, atau ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhan, nama Bapak disebut-sebut oleh Allah di langit. Dalam hadis yang terkenal, wa in dzakaroni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau orang itu memanggil namaku sendirian, aku akan menyanjungnya orang itu sendirian. Wa in dzakaroni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Jika dia itu menyebut nama Allah, membaca Quran bersama-sama, sholat berjamaah, zikir bersama-sama, kata Allah, aku akan menyanjung nama orang itu dalam kelompok yang sama tapi lebih mulia dari mereka itu, yaitu para malaikat. Yang ketiga, orang yang menyebut nama Allah itu masuk di dalam benteng Allah. Masuk di dalam benteng Allah. Dikatakan di situ seperti orang lari yang dikejar masuk gang buntu, lalu tidak ada tempat untuk berlari lagi, lalu dia masuk ke dalam benteng Allah. Yang kesekian adalah orang yang menyebut nama Allah, dia sama dengan menghidupkan hatinya. Ibnu Taimiyah mengatakan, hati dan zikir itu seperti air dan ikan dan air. Ikan mati tanpa air dan hati mati tanpa zikir. Hadirin sekalian, orang seperti inilah yang disebut oleh Rasulullah harganya melebihi emas sejagat. Zikir dengan lisan saja tanpa hati tetap beribadah. Kita tidak boleh sinis kepada orang-orang yang zikir tanpa tahu artinya, tidak boleh. Karena Allah disebut, orang itu tahu artinya, tidak tahu artinya, Allah tetap mengapresiasi. Orang yang zikir hanya hati saja tanpa lisan, itu juga berpahala. Tapi tentu lebih baik lagi jika zikir itu lisan ya, hati ya. Hadirin sekalian, apakah hanya itu yang disebut zikir? Tidak. Kalau bapak-bapak berbicara, yang pembicaraan itu mencerminkan produk dari ingat Allah, seperti kata-kata yang menyemangati orang untuk melakukan kebaikan, kata-kata yang tidak menyakitkan, itu simbol-simbol dari kata yang diproduk dari hati yang ingat Allah. Itu termasuk zikrullah. Itu termasuk zikrullah. Berapa kali? Tidak ada ketentuan. Apa yang harus dibaca? Tidak ada ketentuan. Yang penting lebih banyak, lebih baik. Seperti dalam surat Al-Ahzab 41, 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikirlah kamu sebanyak-banyaknya, sebut, bertasbihlah kamu pagi dan petang. Lebih banyak lebih baik, asalkan tidak mengurangi produktivitas kerja kita, tidak sampai membahayakan keselamatan kita, jalan. Inilah manusia pertama yang nilainya lebih mahal dari emas sedunia. Yang kedua, wa qalbun syakir, hati yang syukur. Syukur itu definisinya sederhana. Syukur itu senang. Berapapun yang diberikan Allah, senang, itu syukur. Kalau kita mengatakan, ya terima seadanya, ya saya terima begini, memang keadaannya begini, itu tidak syukur itu. Itu ada tersirat, ada seperti kecewa. Tidak, senang saya. Apapun, berapapun pemberian Allah, senang. Karena ini Allah sudah tahu, ini rezeki nanti yang pas untuk saya. Kalau lebih dari ini barangkali berbahaya untuk saya.
Orang begini ini selalu merasa cukup, selalu merasa kaya. Orang seperti ini yang dipikirkan adalah apa yang bisa saya berikan, bukan apa yang saya peroleh. Orang seperti ini pasti membahagiakan orang. Orang seperti ini pasti membahagiakan keluarganya. Orang seperti ini pasti lebih kuat imun tubuhnya. Orang seperti ini pasti lebih sehat. Orang seperti ini pasti lebih banyak orang yang cari, karena ini emas ini. Orang seperti ini tidak akan kekurangan rezeki, sebab jaringannya sudah semakin banyak, semakin dikenal dia orang yang pandai bersyukur. Inilah yang dimaksudkan surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu memang selalu senang dengan pemberianku, kata Allah, selalu mudah berterima kasih kepada orang, la azidannakum, akan saya tambahkan untukmu. Di dalam Quran tidak disebut apa yang ditambahkan, tapi jelas imanmu ditambah, kesehatanmu ditambah, rizkimu ditambah, jumlah jaringanmu semakin luas, pokoknya bertambah. Yang terakhir, yang ketiga adalah wanita solihah yang bisa menambah keimanan suaminya. Hadirin, kalau suami soleh itu memang sudah layak karena dia memimpin istrinya. Ini tidak oleh Rasulullah, istrinya yang memberikan dorongan kuat kepada suaminya untuk menjadi orang baik. Wanita seperti ini tidak bosan memberi nasihat kepada suaminya. Ketika suaminya tidak bersemangat, dia yang menyemangatinya. Ketika dia sedih, dia datang menghiburnya. Ketika dia marah dan kecewa, dia datang untuk meredamnya. Ketika dia melakukan dosa, dirangkullah dengan cinta dan pesan-pesan terindah, ayolah bertobat, ayolah bertobat. Wanita seperti inilah yang ketika anaknya tidak punya semangat, dia putus asa, datang untuk pada anaknya untuk menyemangatinya. Masya Allah, inilah wanita yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah wanita yang solihah. Dan orang seperti inilah yang dikatakan Rasulullah, diriwayatkan dari Imam Muslim, dari Amr, dari Abdullah bin Amr, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atus solihah. Dunia ini adalah kekayaan, dunia ini adalah aset, dan aset termahal adalah istri yang solihah. Hadirin sekalian, cintailah istri kita, bahagiakan, lupakan kekurangannya, sebab berkah kasihnya istri, yang itu ibunya anak-anak kita, doanya ibunya, kesabarannya, anak kita bisa mengenal Allah, anak kita bisa menyebut nama Rasulullah, anak kita sekarang tumbuh menjadi orang yang taat beragama. Dan itu lebih banyak peran kaum wanita itu. Maka sungguh tepat apa yang dikatakan Rasulullah, ad-dunya mata' wa khairu mata'i al-mar'atus solihah. Mereka anak-anak kita dari rahim. Kalau kita membanggakan anak lalu tidak membanggakan istri, sungguh kita zalim. Kita zalim. Melalui khutbah ini saya ingin menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik, lebih beriman pada Allah, lebih bahagia dan membahagiakan keluarga kita. Jadilah manusia emas, dan jadilah manusia yang dicintai Allah. Jadilah manusia menjadi pencahaya dunia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ampunilah kami, ampunilah seluruh saudara-saudara kami, khususnya keluarga kami yang sudah wafat mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, jika di dalam hati kami ada rasa kecewa, marah, dengki kepada seseorang yang sesama muslim, ya Allah, cabutlah perasaan itu, gantilah dengan sifatmu Ra'ufur Rahim yang penuh cinta dan kasih. Allahumma inna nas'alukal huda. Kami mohon kepadamu ya Allah yang mengamini doa ini semuanya, berikan petunjuk. Wattuqa, berikan ketakwaan. Wal afaf, berikan kehati-hatian untuk bekerja, untuk berkata dan bertindak. Wal ghina, dan jadikan kami ya Allah orang yang merasa cukup dengan berapapun pemberianmu. Jadikan kami orang yang hanya bergantung kepadamu dan tidak meminta belas kasih hambamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.